minggu terakhir bulan Mei ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, yaitu jangan pernah menyerah. Bagaimana pujian ini mengajarkan kita untuk selalu menyerahkan semua apa yang ada di hati kita, apa yang ada di dalam perhubungan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, jangan pernah menyerah. Shalom adik-adik, mengucap syukur pada Tuhan. Di minggu terakhir ini kita boleh merayakan turunnya Roh Kudus, yaitu Tuhan boleh mengirimkan Roh-Nya buat kita untuk kita selalu percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan karena kita adalah anak-anak istimewa. Kita mau angkat satu pujian istimewa. Siapa
pujian ini kita selalu percaya walaupun di kondisi yang sekarang ini kita tetap percaya pada Tuhan. Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya buat kita, berikan berkat-Nya yang luar biasa buat kita. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mengangkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Salam adik-adik, selamat berjumpa kembali untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Walaupun adik-adik berada di rumah, tapi mari kita akan bersama-sama untuk menerima berkat firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersama-sama dengan anak-anak yang ada di rumah masing-masing datang kepadamu, menaikkan segala puji syukur dan terima kasih Tuhan, di mana sampai detik ini Tuhan masih memberi kami kesehatan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing maupun kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Pentakosta. Jadi tahu Pentakosta? Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Kalau kita akan buka di dalam firman Tuhan terlebih dulu, di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, itu dikatakan Kisah Para Rasul 2 ayat yang Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah. Tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, Dedek, saat ini gimana kita bisa menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini. Dedek bisa melihat di dekat Bu Bambang ini ada pohon. Ini pohon belimbing uluh. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada mangga. Ini juga mangga. Kemudian di sebelah di sini ini ada pohon buah naga.
Kemudian masih banyak lagi ada di tempat ini. Nah, jadi tumbuhan ini menghisapnya makanan itu dari bawah. Melalui akar mereka menghisap makanan dari bawah dan mereka bertumbuh menjadi pohon-pohon yang seperti ini. Ini nanti sebentar lagi mereka juga akan berbuah. Ini nanti sebentar lagi mereka juga akan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang sangat-sangat bisa dinikmati oleh orang banyak. Misalkan ini bimbing buluh, bisa untuk mamah menyaur sayur asem atau buat sirup. Kemudian mangga itu juga bisa dipakai untuk buah. Dan banyak lagi nih juga buah naga ini juga bisa untuk kesehatan tubuh. Mereka bertumbuh itu mengambil sari makanan dari dalam. Dan mereka bisa bertumbuh menjadi besar, akhirnya nanti berbuah. Demikian juga dengan kehidupan kita, adik-adik. Kita bisa saja bertumbuh dan nanti menghasilkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan adik-adik semuanya, ya. Asalkan adik-adik menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Kalau dalam bacaan adik-adik tadi, di mana murid-murid menunggu berdoa, di situ menunggu ada pencurahan Roh Kudus, dan itu ada api yang seperti api itu masuk di dalam tubuh mereka dan mereka mulai berbahasa satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Mereka tidak tahu antara si Matius, Markus atau Lukas atau Yohanes. Mereka tidak tahu bahasa mereka masing-masing. Tapi Tuhan yang tahu, ya. Tuhan yang tahu bahasa mereka masing-masing. Dan mereka sehingga mereka bertumbuh menjadi murid-murid yang takut akan Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Kalau misalkan anak-anak di rumah masih sering bandel atau sering membentak orang tua atau sering marah-marah dengan orang tua, ingat adik-adik, minta Roh Kudus untuk merubah hidup kita. Caranya dengan apa? Bertobat, ya. Ini tumbuhan ini bisa bertumbuh karena dia menghisap makanan di dalam. Demikian juga kalau hidup kita itu tidak pernah berdoa, tidak pernah bertobat, adanya cuma marah-marah terus sama orang tua, adanya ingin semua apa yang menjadi keinginan kita dituruti. Mulai hari ini adik-adik harus bertobat. Karena dengan bertobat itu adik-adik nanti akan menjadi anak-anak yang pinter, menjadi anak-anak yang disenangi oleh orang banyak, dan menjadi kebanggaan orang tua, terutama kebanggaan Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Nah, sekarang adik-adik mulailah bertobat. Karena dengan bertobat itu, hidup kita itu menjadi indah di hadapan Tuhan. Dan kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa jikalau kita nanti bertobat, ya. Itulah adik-adik kehidupan kita itu. Kalau kita ingin Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kalau ingin Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, satu-satunya jalan yaitu dengan yang pertama bertobat dulu, rajin berdoa, taat sama firman Tuhan, maka Roh Kudus akan ada di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Nah, sekarang sebelum Bu Bambang menutup firman Tuhan, ada 2 pertanyaan yang boleh adik-adik jawab dan nanti boleh dikirim, ya. Yang pertama, murid-murid pada waktu itu berkumpul, berada di suatu tempat dan dia berdoa. Di situ dia mendapatkan sesuatu, yaitu Roh Kudus. Wujudnya Roh Kudus itu seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, sebutkan 3 macam pohon yang ada di tempat Bu Bambang. Di rumahnya Bu Bambang ini ada bermacam-macam, tapi sebutkan 3 saja. Yang tadi sudah disebutkan Bu Bambang, 3 saja, oke?
itu pertanyaan nanti boleh adik-adik kirim dan akan mendapatkan hadiah. Mari sebelumnya kita akan tutup doa dulu untuk firman Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau menghadapi pertobatan yang ada. Biarlah hidup kami benar-benar menjadi kebanggaan orang tua, terkhususnya kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mendapatkan berkat yang luar biasa kan dari firman Tuhan ini. Mengucap syukur pada Tuhan pada siang hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan atau sekolah minggu walaupun secara online, tetapi kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau menutup untuk sekolah minggu pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Tuhan, Engkau Allah kami yang istimewa. Tuhan, berikan kami berkat yang luar biasa sehingga siang hari ini Tuhan kami boleh beribadah sekolah minggu secara online ya Bapak. Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anakmu yang ada di rumah. Tuhan berikan kesehatan sehingga Tuhan selalu memberikan kami dapat beraktivitas dengan baik ya Bapak. Bapak, kami serahkan untuk sekolah minggu pada siang hari ke tangan-Tangan-Mu dan Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.